Jadi kami tadi baru saja dipimpin langsung oleh Bapak Presiden melaksanakan rapat terbatas terkait dengan percepatan program transformasi digital. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya terkait percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, LKPP Abdullah Aswar Anas mengatakan, Presiden meminta agar pihaknya menyederhanakan proses pendaftaran e-katalog. Intinya Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-katalog berbelit-belit. Tidak boleh lagi sulit untuk diakses, dan ini sekarang sudah mudah diakses. Yang kedua, supaya tidak hanya pengusaha besar saja, maka beliau memerintahkan e-katalog lokal harus hidup. Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah, tidak bisa bikin e-katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Nah sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten kota sekarang sudah punya e-katalog. Hasilnya sekarang produknya sudah banyak yang masuk. Selain itu, Presiden juga meminta agar ada sistem yang terintegrasi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, LKPP bersama-sama dengan kementerian, lembaga terkait melakukan kerjasama untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi atau program untuk memudahkan pembayaran produk UMKM di daerah. Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah karena bayarnya harus pakai SP2D, kecuali di bawah 50 juta. Nah sekarang dengan kartu kredit pemerintah, ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM di daerah. Selain memudahkan proses masuk di e-katalog, di saat yang bersamaan LKPP juga diminta melakukan pembekuan sejumlah produk-produk impor. Sedikitnya sebanyak 13.600 produk impor yang telah memiliki produk substitusi dibekukan atau tidak bisa dibeli lagi di e-katalog. Dan ini trennya ke depan akan meningkat karena sistem kami insya Allah nanti yang blockchain dan big data ini akan segera selesai bersama PT Telkom. Dari sisi regulasi, Kepala LKPP juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menyampaikan rencana Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebagai pembanding, LKPP melihat sejumlah negara seperti Amerika Serikat, India, Filipina, hingga Tiongkok. Ini kami tadi sudah sampaikan benchmarkingnya di Amerika, kemudian juga di India, dan di beberapa negara yang lain termasuk di Filipina, di Tiongkok. Bagaimana Tiongkok bisa, mereka sangat kuat, salah satunya adalah ada afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri. LKPP juga melakukan konsolidasi pengadaan barang dengan menyatukan anggaran yang besar di beberapa kementerian. Sebagai contoh dalam pengadaan laptop di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, pemerintah bisa menghemat hingga 1,8 triliun rupiah karena adanya diskon yang mencapai 27,4 hingga 29% dari produsen karena pembelian dalam jumlah banyak. Kita tidak hanya satu, ada 7 produsen. Alhamdulillah kita bisa dapat diskon dari sini 27,4% dan 29%. Hasilnya negara bisa hemat 1,8 triliun. Tentu di sistem pengadaan yang lain, Ibu Menteri Keuangan juga melihat bagaimana di tempat negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan dengan baik.